mempunyai alas dan atap, di mana semuanya itu adalah berupa lingkaran. Jadi perhatikan ya, unsur-unsurnya di sini, alasnya di sini yang seperti yang kalian lihat di layar kalian ya. A berupa lingkaran ya. Dan di sini B ya, B adalah pusat ya. Tutupnya juga perhatikan ya. Ya. Jadi kalau tutupnya atau atapnya di sini adalah yang di atas itu, di mana pusatnya adalah C. Jari-jari kalau sudah tahu jadi AB ya. Tinggi di sini adalah T. Ya. Nah, selimut tabung di sini ya, perhatikan. Jadi berupa sisi lengkung yang menyelimuti tabung ya. Jadi selain bidang atas dan tutup. Jadi di sini dapat dikatakan penghubung antara tutup dan ya alas. Ya. Jadi di sini selimut ya, terus mempunyai dua rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Ya, ini adalah unsur-unsur dari tabung. Ya. Sekarang kalau ibu pisah ya, kita lihat luas permukaan tabungnya. Perhatikan seperti ini. Jadi ada tabung, kemudian ibu potong ya. Jadi yang di atas itu adalah atapnya ya, bagian atas tabung. Jadi berbentuk lingkaran. Nah, sedangkan yang di bawah itu adalah alas ya, masih sama berbentuk lingkaran ya. Sedangkan ya selimutnya kalau kita ini ya, nah dia seperti ini selimut tabung. Nah, jadi kalau kita gabung, dia kan kita ini adalah kerangka dari tabung. Kemudian ibu masuk ke luas selimut. Nah, ini dia ya. Jadi luas selimut tabung, perhatikan. Di sini kalau kalian ditanya apa luas selimut tabung, jadi luas selimut tabung di sini adalah keliling alas kali tinggi. Jadi alasnya kan berbentuk lingkaran. Keliling lingkaran saya rasa kalian tahu, yaitu 2 PR. Ya. Di sini 2 PR. Ya. Kali di sini tingginya tadi sudah ada ya. Jadi kalau kita buat rumus, jadinya luas selimut tabung itu adalah 2 Pi kali R kali T ya. Nah, sekarang kalau luas permukaan tabung, jadi luas permukaan tabung kalau kita pisah-pisah dengan tabung, yang pasti luas alas. Alas di sini berbentuk lingkaran, saya rasa luas lingkaran kalian tahu, PR kuadrat ya. Ditambah luas tutup juga sama, PR kuadrat ya. Luas selimutnya sendiri di sini adalah 2 PRT. Kalau ibu jadikan 1/3 rumus ini, ibu faktorkan jadinya 2 PR kali R tambah T. Ya, jadi 2 PR dalam kurung R ditambah T. Ini dia ya. Jadi kalau ibu jadikan 1, kalau tadi itu kan dipisah. Nah, sekarang bagaimana dengan volume tabung ya? Perhatikan volume tabung, saya rasa ya sama dia dengan luas volume prisma, luas alas kali tinggi, karena alasnya berbentuk lingkaran. Yang pasti PR kuadrat kali T ya. Dengan catatan kalian sudah tahu ya, Pi-nya di sini bisa dikatakan adalah ya, Pi di sini
Bisa 22/7 atau 3,14. Ya. Sebagai pemanasan di awal. Ya. Sebagai pemanasan di awal, misalkan sekarang Ibu punya tabung dengan jari-jari 10, ya, R-nya 10, jari-jari 10, dengan tinggi 14, hitunglah luas permukaan tabung tanpa tutup. Ya, pertanyaannya adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Ya, saya tunggu jawaban kalian di kolom chat tapi lewat pribadi ya. Mas Ibu, silakan tulis di kolom chat jawabannya tapi lewat pribadi yang bersifat pribadi. Oke, saya tunggu jawabannya. Ingat pertanyaannya harus teliti luas permukaan tabung tanpa tutup. Oke, sudah masuk jawaban? Ibu ulangi. Silakan hitung luas permukaan tabung tanpa tutup. Oke, terima kasih Lia. Ya, terima kasih Andriano. Di sini sudah ada jawaban Dwita, Lia, Mirel, Andriano. Oke, saya tunggu satu jawaban lagi. Ya, terima kasih Aditya. Oke, saya bahas di sini, ya. Jadi di sini dihitung adalah luas, ya. Saya cek satu terlewatin. Oke, Benny, ya. Perhatikan kalian luas permukaan tabung, ya. Jadi luas permukaan tabung di sini adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Pertanyaannya Ibu di sini adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Berarti tutupnya kita hilangin. Jadi rumusnya tinggal PR kuadrat, ya, ditambah 2
pi RT. Ya. Jadi di sini kita hitung PR, kita pakai 3,14 ya. Kali R-nya 10. Ya. Ya. Di sini karena T-nya ya, perhatikan karena T-nya di sini 14, jadi pi yang di belakang kita bisa pakai 22/7. Kali 10 kali tinggi. Tingginya adalah 14. Ya. Di sini 314 karena komanya kita hilang. 10 pangkat 2 itu adalah 100. Ditambah ya. 2 ke 14-nya coret bagi 7 2. Jadi sini 88 kali 10 adalah 880. Jadi jawabannya adalah 1194. Nah, ini dia. Ya. Jadi itu caranya. Jadi kalian lihat kalau dia bisa pakai bagi 7, kita pakai 22/7. Oke. Dari tabung Ibu masuk ke kerucut. Ya, perhatikan kerucut di sini. Jadi di sini kerucut. Kalau tadi tabung itu adalah prisma, ya, cuma alasnya berbentuk lingkaran. Nah, sama dengan kerucut di sini adalah limas, di mana alasnya berbentuk lingkaran. Ya, titik puncaknya R, ya, titik puncak. Perhatikan di situ C. Jari-jari tabung itu R. Di situ C ke B atau B ke C itu adalah tinggi. Di mana S itu adalah D ke C, itu adalah garis pelukis. Kalau kita nyari S, saya rasa kalian sudah tahu ya. Di sini menggunakan Pitagoras. Jadi kalau kita mau mencari garis pelukis, di sini harus menggunakan Pitagoras. Ya, rusuk pada kerucut di sini rusuk mempunyai 1 dan titik sudut di sini 1. Ini dia ya. Ya, bagaimana dengan luas permukaan? Perhatikan di sini luas permukaan. Jadi kalau kita pisah ya, jaring-jaringnya di sini terdiri atas 1 lingkaran dan 1 juring lingkaran. Ya, ini dia ya. Jadi kalau kita pisah untuk bisa menentukan dari luas permukaan kerucut. Nah, bagaimana cara ini ya? Kita bagi dia terdiri dari apa aja? Ya. Jadi luas permukaan kerucut, perhatikan ya. Di sini ya, seperti kalian dilihat ya. Jadi pi R S ya, pi kali R dalam kurung S ditambah T. Sedangkan volume kerucut di sini adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, ini dia. Saya rasa luas ini sudah tahu ya. Luas alas pada
kerucut adalah pi r kuadrat. Ya, ini dia. Ya. Kalau kita lihat kita bagi aja ya, luas permukaan pada kerucut terdiri dari apa aja? Perhatikan ya. Jadi luas permukaan pada kerucut di sini adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut ya. Jadi di sini ada pi r kuadrat. Luas selimutnya adalah pi rs. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita ini pi r kali r ditambah s. Jadi di atas itu, maaf aja Ibu salah ini. Jadi itu r ya. Di situ adalah s. Nah, ini dia ya. Jadi kalau Ibu tanya, luas selimutnya adalah pi rs, sedangkan luas alasnya adalah pi r kuadrat. Seandainya Ibu punya kerucut di sini, ya, di mana ya jari-jarinya ya, jari-jarinya 7, tingginya 24. Silakan hitung luas selimut dan volume kerucut. Ibu ulangi. Jadi silakan hitung luas selimut kerucut dan volume kerucut. Ya, tulis di kolom chat, saya tunggu jawabannya. Oke, sudah ada yang jawab? Kok masih song ya? Ya, saya ulangi pertanyaannya ya. Jadi berapakah luas selimut dan volume? Oke, Andriano sama Dwita, terima kasih. Ibu pending dulu jawabannya ya.
Jadi baru ada Andriano sama Dwita. Benny, S itu adalah garis pelukis. Ya. Jadi S itu adalah garis pelukis. Sudah Ibu tekankan tadi. Saya rasa kamu nyari garis pelukis sudah tahu, tadi juga Ibu sudah singgung ya. Lihat, sudah Ibu kasih itu bukan 5, tapi itu adalah S. S itu adalah sisi miring atau garis pelukis. Oke, Dode sama Risa sudah ini. Ya, Lia sudah menjawab sini. Ya, Agas baru volume ya, Gas. Semangat Agas, cari luas selimutnya sekarang. Jadi tidak hanya kalian yang punya selimut, kerucut juga punya selimut. Oke, Rizal di sini melengkapi. Ya, ada 2 jawaban masuk. Oke. Ada ada Ulan di sini, ada Dina dan juga Lila. Oke, Ibu bahas di sini ya. Perhatikan. Di sini melengkapi volumenya. Ingat, S di sini adalah garis miring. Pada kerucut disebut sebagai garis pelukis. Untuk mencari garis pelukis, kalian gunakan Pitagoras. Pitagoras cara mencarinya, kalau sisi miring berarti kan ditambah 7 kuadrat ya. Jadi R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya. Jadi di sini 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 7 kuadrat di sini adalah ya 49 ditambah 576. Jadi akar dari 625. Yaitu 25. Jadi S-nya ketemu 25. Baru kita cari luas selimutnya. Perhatikan luas selimut, rumusnya adalah Pi RS ya. Pi-nya kita pakai 22/7 karena R-nya di sini 7 ya. R-nya 7, S-nya 25. Jadi tadi ada temannya sebagian benar ya, yaitu 550. Nah, bagaimana dengan volume? Ya. Volume, perhatikan di sini volumenya adalah 1/3 pi r kuadrat ya. Kali T. Jadi 1/3 kali 2/7 kali 7 ya, atau 7 kuadrat di sini Bu singkat. T-nya adalah 24. Nah, di sini jadi bisa kita main coret ya. 24 bagi 3 adalah 8. 7-nya tinggal 1. Jadi jawabannya adalah 1232. Ya, ini dia ya. Jadi kalau pada selimut
di sini kalian harus mencari dulu adalah S-nya atau luas garis pelukisnya. Itu luas bangun ruang kerucut ya. Ibu masuk ke bangun garis lengkung yang ketiga, yaitu bola ya. Perhatikan. Ya. Luas permukaan bola, perhatikan di sini ya. Jadi hanya tersusun atas satu bidang sisi aja bangun bola. Di sini kalau ibu masuk ke volume bola, ingat ada 4/3 PR pangkat 3. Jadi R-nya dikalikan 3 kali. Kalau luas permukaan bola, perhatikan. Di sini adalah 4 kali luas lingkaran. Ya. Jadi luas permukaan bola di sini 4 kali luas lingkaran atau 4 PR kuadrat. Nah, di sini dibagi lagi ya. Jika luas permukaan setengah bola, perhatikan. Jadi luas permukaan setengah bola ada 2, yang berongga dan pejal. Ya. Jadi yang berongga, jadi ada, kalau berongga kalian tahu, jadi kalau bola kita potong jadi 2, tengahnya jadi dia kosong. Jadi kalau luas permukaan setengah bola berongga ya, berongga, dia adalah 2 PR kuadrat. Jadi ini adalah luas permukaan setengah bola. Sedangkan jika luas permukaan setengah bola padat atau pejal ya, jadinya dia tengahnya ini ya, dia adalah 3 PR kuadrat. Nah ini dia, jadi kalian mau buat catatan ya. Oke, sudah ibu tambahin itu, yaitu berongga, yang di bawahnya adalah padat. Jadi ini adalah luas permukaan setengah bola. Ingat, bukan ini ya, jadi ini setengah bola ya. Oke. Ini dia, udah selesai nyatetnya. Apa masih mencatat? Ya, ini dia soal latihannya. Silahkan dikerjakan. Jawabannya seperti biasa, tulis di kolom chat sekarang.
Oke, saya tunggu jawabannya. Oke, di sini baru ada Dwita yang menjawab. Saya tunggu jawaban yang lain. Oke, yang lain yang mana ini? Ya. Yang lain mana? Belum Ibu gabung ya ini ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya baru Ibu gabung, kita belajar misalnya tabung dengan bola, tabung dengan kerucut, kerucut dengan bola, atau ketiga-tiganya justru digabung ya. Oke, Ibu cek lagi. Ya, baru satu masuk lagi. Ya. Oke ya, saya bahas ya, perhatikan 88 itu adalah keliling lingkaran ya, perhatikan itu kan los selimut. Los selimut itu adalah 2 PRT. Nah, tingginya ini ya tingginya ya, sekarang buka sini. Nah, ini dia. Nah, 88 itu adalah keliling ya. Jadi kalau kita cari ya, kalau Ibu cari di sini K sama dengan ya 2 PR. Nah, jadi kalau nyari R saya rasa ya 88 sama dengan 2 kali 22 per 7 ya, 2 kali 22 per 7 kali R. Jadi R nya kalau kita cari di sini ketemu 14 ya, 14. Nah, lihat perbandingannya ya, R banding T itu adalah 2 banding 3 ya. Jadi R banding T adalah 2 banding 3. Jadi kalau R nya 14, tingginya saya rasa kalian udah tahu pasti 21 ya, kali 14 jadinya 21. Nah, saya rasa nyari selimut tinggal ngalikan aja, 88 kali 21, ketemulah dia berapa? 1848 ya, kali 21. Nah, 1848.